Selamat datang di video tutorial matematika bersama saya Romario. Pada video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan, yaitu materi abstrak algebra atau yang biasa disebut sebagai aljabar abstrak atau juga struktur aljabar di beberapa universitas. Pada video kali ini kita hanya akan membahas materi pengenalan dalam grup teori. Ada banyak sekali topik yang bisa dipelajari dalam grup teori seperti grup, subgrup, ring, permutasi, coset, direct product, dan lain sebagainya. Tapi kali ini masih pengenalan saja. Nah, buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman pelajari adalah buku dari John Fraley, yaitu A First Course in Abstract Algebra. Menurut saya buku ini cukup sederhana dan banyak sekali contoh-contoh dari definisi atau teorema yang membantu kita untuk memahami materi yang disajikan. Nah, langsung saja untuk materi kali ini kita akan membahas topik yaitu operasi biner dalam aljabar abstrak. Nah, saya asumsikan kita semua sudah pernah belajar atau sudah cukup memahami tentang topik himpunan. Jadi saya tidak akan terlalu menjelaskan lebih detail tentang himpunan, jadi saya langsung skip ke operasi biner. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan operasi biner? Mungkin kita sering mendengar operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, lalu apa itu operasi biner begitu ya? Nah, secara definisi, operasi biner pada sebuah himpunan S adalah fungsi yang memetakan S cross S ke S itu sendiri. Nah, operasi biner ini sebenarnya kalau mau kita bahasakan sama seperti operasi matematika. Hanya tidak semua operasi matematika termasuk ke dalam operasi biner. Nanti kita akan lihat beberapa contoh operasi matematika yang tidak termasuk operasi biner. Karena ada dua syarat dalam operasi biner yang harus dipenuhi agar suatu operasi matematika bisa dikatakan sebagai operasi biner. Yaitu, ingat, karena operasi biner merupakan sebuah fungsi, maka syarat fungsi tersebut harus terpenuhi, yaitu exactly one element is assigned to each possible order pair of S. Maksudnya, hanya tepat satu elemen saja yang dipetakan dari semua kemungkinan order pair dari S. Yang kedua adalah setiap order pair dari S, maka hasilnya nanti kembali lagi di S. Nanti kita akan lihat contohnya untuk lebih memahami. Jadi, tepat satu elemen yang dipetakan, lalu hasil petanya juga masih di dalam S itu sendiri. Nah, jika jadi ada dua kata ya, exactly one element dan juga again in S. Jikalau kondisi yang pertama dilanggar, maka operasi tersebut dikatakan is not well defined. Oke, tidak terdefinisi dengan baik. Tapi, jikalau kondisi yang kedua tidak dipenuhi, maka dikatakan is not closed under operasi binernya tadi. Nah, dari dua kondisi ini kita akan cek beberapa operasi matematika yang kita cukup kenal. Yang pertama, operasi penjumlahan. Oke. Apakah operasi penjumlahan merupakan operasi biner? Misalkan kita pilih himpunannya himpunan R. Jadi kita punya R dan kita punya operasi penjumlahan. Apakah apakah penjumlahan di dalam bilangan real merupakan operasi biner? Kita cek. Apakah dalam bilangan real ketika kita menjumlahkan dua buah bilangan, dua buah bilangan real menghasilkan tepat satu bilangan real? Jawabannya tentu iya kan? Misalkan kita pilih 2 dan 3. Ketika 2 ditambah 3, hasilnya berapa? Ya jelas hasilnya 5 kan? 5. Tidak mungkin. Apakah ada hasil lain selain 5? Tidak ada. Oke? Contoh misalkan negatif 4 ditambah 8. Hasilnya hanya satu. Exactly one element. Yaitu 4. Oke? Dan semua bilangan real
kita ambil order pairnya, maka hanya akan tepat satu hasilnya nanti. Itu adalah kondisi yang pertama. Lalu apakah operasi penjumlahan memenuhi kriteria yang kedua? Jawabannya iya, karena semua bilangan real yang kita jumlahkan, maka hasilnya tetap berada di bilangan real. 5 tetap anggota bilangan real, 4 juga anggota bilangan real. Ketika dua kondisi ini terjadi, maka penjumlahan dalam operasi bilangan real merupakan operasi biner. Oke, ada tidak yang bukan operasi biner? Ada tentu. Contohnya apa? Misalkan saya beri contoh pengurangan misalkan, oke ya. Operasinya pengurangan di dalam bilangan natural number. Kita coba perhatikan. Apakah ini bilangan asli ya? Apakah exactly one element? Ketika kita mengurangkan bilangan asli, apakah tepat satu bilangan asli hasilnya? Jawabannya iya ya. Misalkan contoh, misalkan saya pilih 3 dikurang 2. Maka hasilnya tidak lain dan tidak bukan 1. Dan hanya 1 bahkan. Tidak mungkin ada hasil lain. 6 dikurang 2. Ya hanya 4. Tidak ada bilangan lain selain 4 yang merupakan hasil dari 6 dikurang 2. Oke, itu kondisi pertama terpenuhi. Bagaimana dengan kondisi kedua? Apakah operasi pengurangan dalam bilangan asli juga tertutup? Oke, jawabannya jelas tidak. Mengapa? Contoh, 2 itu merupakan bilangan asli. 4 juga bilangan asli. Tetapi 2 dikurang 4 merupakan minus 2. Kita tahu bahwa minus 2 bukan merupakan bilangan asli. Sehingga karena kondisi 2 tidak terpenuhi, artinya himpunan bilangan asli dengan operasi pengurangan tidak tertutup. Sehingga bisa kita katakan pengurangan bukanlah operasi biner pada himpunan natural number atau bilangan asli. Nah, ini contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya, ya ada banyak ya. Misalkan penjumlahan juga operasi biner dalam bilangan kompleks, dan bilangan bulat, real positif, z positif, ya semuanya itu operasi biner, penjumlahannya merupakan operasi biner. Tapi contoh yang juga bukan, misalkan di sini dari bukunya dikatakan penjumlahan pada set of all matrices with real entries. Jadi matrix yang anggotanya bilangan real itu tidak operasi biner jika penjumlahan. Mengapa? Karena ada kasus di mana A plus B-nya tidak terdefinisi. Jikalau A dan B-nya memiliki number of row and column yang berbeda. Jadi kalau ukurannya berbeda, misalkan matriks 2 dikali 3 tidak akan bisa dijumlahkan dengan matriks 4 dikali 2. Ya, karena ukurannya berbeda. Kita hanya bisa menjumlahkan matriks ketika ukurannya sama. 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 boleh. Tapi kalau 2 dikali 3, ukuran matriksnya mau dijumlahkan sama 4 kali 2, itu tidak terdefinisi. Kita tidak punya definisi dalam menjumlahkan matriks ketika ukurannya berbeda. Itu maksudnya. It's not divine. Oke? Ini contoh yang mana yang merupakan operasi biner, mana yang tidak. Ada juga contoh misalkan, selain operasi yang sudah kita kenal seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya, kita juga bisa mendefinisikan sendiri operasi biner yang kita mau. Misalkan saya mau definisikan, bukan saya sih, bukunya mau mendefinisikan A cross B dengan cara A per B. Jadi ambil dua bilangan, hasil dari operasinya adalah A dibagi B. Oke. Nah, dia mau membahasnya dalam himpunan Q. Jadi Q
adalah himpunan yang akan dibahasnya. Misalkan di dalam Q, operasi binernya dinyatakan atau didefinisikan sebagai A per B. Apakah operasi demikian merupakan operasi biner dalam Q? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kita tahu ya, pilih di buku ini pilih misalkan A misalkan 2, lalu B-nya sama dengan 0. Kita tahu baik 2 maupun 0, keduanya merupakan elemen di Q ya. 2 itu anggota rasional, 0 juga anggota rasional. Maka dengan definisi ini, ketika A cross B, bukan A cross B, A operasi B atau 2 operasi 0, hasilnya adalah 2 dibagi 0. 2 dibagi 0 bukanlah anggota Q. Karena 2 dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Ya, bukan anggota Q. Sehingga operasi A star B, A star B sama dengan A per B ini is not everywhere defined on Q. Tidak terdefinisi di semua tempat. Karena let's say 2,0 tidak terdefinisi toh. Jadi itu contoh yang is not everywhere defined. Tetapi kita bisa setting agar operasi tersebut masih tetap terdefinisi dengan baik. Caranya adalah mengubah himpunannya. Kalau tadi kita bahas himpunannya adalah Q, berarti semua bilangan rasional. Tapi kalau kita ganti menjadi Q plus artinya Q positif, oke, Q positif itu ya misalkan 1/2 atau 3/8, intinya yang bilangan rasional positif. Kalau kita perhatikan A cross B, A per B, sebenarnya yang menggagalkan dia untuk tidak berada di dalam Q, ya, yang menggagalkan dia tidak berada dalam Q adalah ketika B-nya itu sama dengan 0. Betul ya? Ketika B-nya sama dengan 0, maka terjadilah sesuatu dibagi 0, tidak terdefinisi, maka otomatis tidak berada di dalam Q. Tetapi ketika kita ganti menjadi Q positif, sehingga 0 ini kan bukan Q positif kan, bukan bilangan rasional positif, sehingga kita tidak boleh memasukkan 0 di bawah. Kalau kita tidak punya angka 0 di bawah, maka A per B-nya terdefinisi nantinya. Paham? Saya harap paham ya. Jadi A dibagi B jadi aman istilahnya. Karena 0-nya itu sudah kita buang dari himpunan awal kita. Oke. Nah, ini ya kalian bisa lihat ada contoh 1, contoh 2, contoh 3 beserta dengan penjelasannya masing-masing. Selanjutnya, mari kita coba latihan. Misalkan let addition and multiplication be usual binary operation. Addition and multiplication. Oke. Misalkan himpunannya adalah H, di mana H adalah semua bilangan n kuadrat untuk n anggota bilangan Z positif. Tentukan apakah H tertutup pada penjumlahan atau tertutup pada perkalian. Artinya kalau kita pilih misalkan let R and S be element of H, then kita mau R ditambah S ini anggota dari H, artinya kan dia mau kita tertutup di H, berarti R tambah S-nya juga anggota di H, dan R dikali S juga masih anggota di H. Ya, itu yang kita mau, begitu ya. Nah, dari observasi ini, dari dua tujuan kita ini, saya langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa H is not closed under addition. Dia tidak tertutup dalam penjumlahan. Mengapa? Misalkan kita beri satu contoh saja, kalau satu contohnya itu sudah tidak tertutup, maka himpunan tersebut bisa dikatakan tidak tertutup semuanya. Contoh misalkan pilih saja
bukan let ya, misalkan pilih ya. Pick 1. Kan 1 anggota H. Kenapa? Karena 1 itu adalah 1 kuadrat, gitu ya. Lalu misalkan 9. 9 itu juga anggota H. Karena apa? Karena 9 itu bisa dibuat dalam 3 kuadrat. Ya, karena H adalah semua bilangan yang n kuadrat gitu. Lalu kalau mau dia tertutup, 1 ditambah 9 hasilnya adalah 10. Apakah 10 merupakan bilangan kuadrat sempurna? Tidak, tidak ada sebuah bilangan Z positif yang kalau kita kuadratkan hasilnya 10. Jadi, dia tidak anggota di H. Kesimpulannya, tidak tertutup. H is not closed under bla 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 bla. H is not closed under addition. Lalu bagaimana dengan multiplication ya? Apakah dia tertutup dalam perkalian? Jawabannya kita coba ya. Harusnya sih iya. Misalkan let ya tadi ya, R and S be element of H. Jadi R dan S itu anggota di H. Artinya R itu merupakan sebuah bilangan kuadrat M kuadrat misalkan. Atau S adalah juga bilangan kuadrat P kuadrat, di mana M, P adalah anggota di Z positif. Maksudnya gimana sih? Contoh kayak begini tadi. R-nya itu 9. 9 itu adalah 3 kuadrat. Atau S-nya misalkan 16. 16 itu 4 kuadrat. Jadi si R ini adalah bilangan 9-nya. Sedangkan si M ini adalah 3 kuadrat. Si 3-nya gitu. Ya. Ya ini contohnya. Jadi ada bilangan R dan S yang merupakan misalkan R dan S anggota bilangan H, anggota himpunan H, maka ada M dan P yang kondisinya seperti ini. Maka kalau dia mau tertutup dalam perkalian, kita akan uji perkaliannya. Ketika R dikali dengan S, maka R kan tadi M kuadrat dikali dengan S kan P kuadrat. Nah, ini berlaku sifat eksponen ya, bahwa MP semuanya dikuadratkan. Nah, lihat di sini. R dikali S merupakan sebuah bilangan yang dikuadratkan. Hasil MP lalu dikuadratkan. Maka otomatis karena R kali S merupakan bilangan kuadrat, kesimpulannya R, S merupakan anggota di H. Artinya dia tertutup dalam perkalian. Karena ini MP kuadrat. Sedangkan untuk menjadi anggota H adalah sesuatu kuadrat. Jadi dia terpenuhi untuk perkaliannya. Jadi untuk kasus yang ini hanya tertutup pada penjumlahan, tidak pada perkaliannya. Nah, ini ada beberapa definisi. Ya, operasi biner atau star ini komutatif jika dan hanya jika ya A star B sama dengan B star A. Itu definisi komutatif. Lalu definisi dari asosiatif adalah ya ini A star B dioperasikan terlebih dahulu, lalu hasilnya dioperasikan dengan C akan sama dengan A star B operasi C. Nah, yaitu definisi yang sudah cukup common. Tapi nanti kita akan lihat lebih detail gitu. Berikut merupakan latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah ataupun di tempat kalian masing-masing untuk materi tentang operasi biner. Jadi ini ada banyak contoh. Misalkan latihan 7-11 tentukan apakah dia komutatif dan asosiatif. Jadi kita uji apakah sifatnya komutatif atau tidak. Ya. 7-11 ya saya rasa bisa lah ya. Saya beri contoh dulu deh untuk yang komutatifnya. A cross B kan nilainya A dikurang B. Kalau B bukan cross ya, star harusnya. B star A maka aturannya adalah B kurang A. Ini ya. Nah, coba perhatikan apakah A kurang B itu sama dengan B dikurang A di dalam Z. Di dalam Z ya. Dalam bilangan bulat. Jelas tidak ya. Contoh misalkan 4 dikurang 2. Apakah dia sama dengan 2 dikurang 4? Salah toh? Berarti dia tidak
bukan tidak anggota, tidak sama ya. Tidak sama, bukan tidak tertutup. Tapi tidak sama artinya dia tidak komutatif. A star B tidak sama dengan B star A. Ini kesimpulannya. Ya, yang lain kalian bisa kerjakan lah ya. Lalu nomor 11. Ya ini menentukan yang gagal di mana, kondisi 1 atau kondisi 2 yang tadi ya, yang contoh sebelumnya. Lalu ini true or false. Mark each of the following true or false. If star is any binary operation on set S, then S star A, ya ini menentukan benar atau salah. Misalkan operasi biner apapun dalam sebuah himpunan, kalau A star A, apakah hasilnya A juga? Jawabannya salah. Karena kan dia bilang any binary operation. Ya, any binary. Berarti ya kayak tadi lah, penjumlahan dalam R. Baik. Penjumlahan dalam R. Misalkan 2, kita pilih 2 ya. Ketika 2 ditambah 2, hasilnya berapa? 4 toh? Bukan balik lagi ke 2 kan? Jadi statement yang A ini salah atau false. Sudah begitu. Yang lainnya ya lanjutin aja. Oke, demikianlah video pembelajaran saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.